Nah, jadi 300 tahun dulu nang kada tahu apa-apa. Sesudah dibangkit dari kubur itu. Ka'ab dan Qatadah membaca ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin yauma yaqumun nas lirabbil alamin, artinya hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta. Ka'ab berkata mereka berdiri sekedar 300 tahun. 300 tahun. Ini totalnya di situ kayaknya sekitar 50.000 tahun. Sampai kita ada keputusan ke surga atau ke neraka. Nah, disebutkan oleh Nabi kita 50.000 tahun. Masa antara kita bangkit dari kubur sampai ada kejelasan kita surga atau neraka tuh 50.000 tahun. Nah, 300 tahun kita nang berdiri aja, nang kada napa-napa, kada ada kabar, kada ada berita, mau kemana, hendak kemana. 300 tahun. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini, kemudian beliau bersabda, ujar Nabi, kaifa bikum idza jama'akumullah kama tajma'un nabla fil kinanah 50 alfa sanah wa la yanzuru ilaikum. Artinya, bagaimana denganmu apabila Allah mengumpulkanmu sebagaimana kamu mengumpulkan anak panah dalam penyimpanannya. Anak panah, manusia kayak anak panah, dikumpul, dibuat dalam wadah anak panah itu selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun. Dan dia tidak memperhatikan kepadamu. Al-Hasanul Basri berkata, apakah sangkaanmu dengan hari yang mereka berdiri pada hari itu di atas tapak kaki mereka sekedar 50.000 tahun? Mereka tidak makan pada hari itu sekali makan pun, dan tidak minum padanya sekali minum pun. Sehingga apabila terputus leher mereka karena haus dan terbakar perut mereka karena lapar, maka mereka dibawa ke neraka, lalu mereka diberi minum dari sumber yang sangat panas, yang telah datang waktu panasnya dan sangat hausnya. Maka apabila segala usaha mereka telah sampai kepada apa yang tidak ada kemampuan bagi mereka, maka sebagian mereka berbicara dengan yang lain pada mencari orang yang dimuliakan atas Tuhannya. Nah, sudah sekian ratus tahun hanya ada kepikiran berunding. Jangan kita mencari orang yang dekat lawan Tuhan. Nah, dalam dunia siapa dulu? Nah, siapa yang dekat lawan Tuhan? Coba pun kita datangi, barangkali bisa mengurus lawan Allah. Kayak apa juga nasib kita di sini. Nah, ini sudah beribu-ribu tahun di sini, kada ada kabarnya beritanya. Maka sebagian mereka berbicara dengan yang lain pada mencari orang yang dimuliakan atas Tuhannya, agar ia memberi syafaat bagi mereka. Nah, maka mereka tidak bergantung dengan seorang nabi, melainkan ia menolak mereka. Datangi nabi, menolak. Dan berkata kepada mereka, tinggalkanlah aku, nafsi-nafsi. Diriku disibukkan oleh urusanku dari urusan orang lain. Nabi pun sempat berkata demikian. Aku pun ya Nabi kada tahu juga nasibnya. Dan masing-masing beralasan dengan kerasnya kemurkaan Allah Ta'ala. Dan ia berkata, Tuhan kami sungguh murka pada hari ini dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka seperti itu sebelum dan sesudahnya. Nah, sehingga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada yang diizinkannya baginya. Tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya.
dan dia telah meridai perkataannya. Jadi syafaat di situ hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang dapat izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Pertama yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat itu adalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliaulah pertama yang memberikan syafaat kepada umat ini. Maka renungkanlah tentang lamanya hari ini dan sangatnya penantian padanya, sehingga ringan atasmu penantian sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat pada umurmu yang pendek ini. Dengan mengetahui ini, susahnya hari ini, maka kita akan bisa menahan diri dari perbuatan maksiat itu. Kayak apa garang maksiat itu nyamannya. Ada sebanding dengan kesusahan yang diterima akibatnya itu. Ketahuilah bahwa barang siapa yang lama penantiannya di dunia bagi kematian, karena sangat penderitaannya bagi sabar dari segala nafsu syahwat. Orang yang dalam dunia dia merasa lawas mati karena banyaknya penderitaan yang dihadapinya dalam menghadapi nafsu syahwatnya, maka pendeklah penantiannya pada hari itu secara khusus. 50.000 tahun di sana itu ukuran umum, ukuran standarnya. Cuma dalam waktu 50.000 tahun di padang mahsyar itu ada manusia yang hanya dirasakan oleh Allah perasaan setahun di sana. Ada manusia yang dirasakan Allah di sana rasanya hanya sebulan. Ada yang rasanya di sana hanya setengah hari. Itu tergantung banyaknya ibadah, banyaknya amal kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. 50.000 tahun itu ukurannya. Kalau orang itu misalkan ada banyak beribadah kepada Allah, orang itu banyak melakukan maksiat di muka bumi, banyak ada baiknya pada baiknya, yaitu 50.000 tahun di sana. 50.000 tahun di situ berdiam di padang mahsyar. Tapi kalau orang itu ada kedudukan khusus di sisi Allah, tergantung seberapa tingginya kedudukannya di sisi Allah, itu macam-macam lagi. Nah, sama orang dalam kubur. Nah, orang dalam kubur itu nang mati di zaman Nabi Adam misalnya, nang mati di zaman Nabi Nuh, itu kita akan dibangkit oleh Allah pada tiupan sangkakala yang kedua. Berapa ribu tahun? 5, 6 ribu, 7 ribu tahun. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah, mereka merasa dalam kubur itu seperti orang yang belum puas guringnya. Nah, merasa seperti orang belum puas guring. Padahal mati sudah 3.000 tahun telah lalu. Matinya 4.000 tahun telah lalu. Begitu tiupan sanggakala Israfil bangun, nah asa hanya bangun guring. Tapi ada yang bujur-bujur dirasakan dalam kubur itu seperti itu. 3.000 tahun, memang rasa 3.000 tahun. Nah itu bagi orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Sehingga waktu yang terasa dalam kubur ya waktu yang ada. Umpamanya kita kiamat lagi 5.000 tahun misalnya, atau kiamat lagi 2.000 tahun, atau 1.000 tahun lagi kiamat, kita mati. Nah mati masuk kubur. Nah, di dalam kubur kita 1.000 tahun lah menunggunya, hanya dibangkit. Tapi bagi orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang banyak amal kebaikan, dalam 1.000 tahun mungkinnya perasaannya cuma seperti 2-3 menit, atau waktu setengah jam penantian di alam kubur itu. Nah sama di padang mahsyar pun kayak itu. Padang mahsyar itu standarnya dari mulai bangkit kubur sampai penentuan surga neraka 50.000 tahun. Itu yang waktu yang bujurnya. Nah untuk orang-orang yang istimewa di muka bumi, yang banyak ibadah kepada Allah di muka bumi, itu dirasakan kepadanya mungkin ada waktu rasa setahun di situ, ada rasa sebulan aja, ada rasa seminggu aja, ada rasa sehari aja di sana. Nah tergantung amal ibadahnya.
Orang yang dalam dunia dia sabar menghadapi nafsu syahwatnya, hendak itu hendak maksiat ditahannya, hendak melakukan yang haram ditahannya. Nah, itunya di sana akan merasa pindik, di padang mahsyar itu kadang merasa lawas. Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang lamanya hari itu, maka beliau bersabda, ya sahabat, wahai Rasulullah, lawasnya pang 50.000 tahun di situ kayak apa? Makan kada, minum kada, kan kada mau mati. Mati sudah kada ada lagi. Kayak apa aja susahnya di sana, kada mau lagi mati. Lalu Nabi kita bersabda, walladzi nafsi biyadih, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna ahwana 'alaihi minas salatil maktubah yusalliha fid dunya. Artinya ujar Nabi, demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya diringankan demikian itu atas orang mukmin, sehingga itu lebih ringan atasnya daripada salat yang diwajibkan yang dikerjakannya di dunia. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah kayak apa 50.000 tahun itu lawasnya macamnya sembahyang zuhur. Paling 5 menit untung sembahyang zuhur itu. Nah kayak itu pang di sana rasanya, rasa 5 menit itu aja bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada mengalami 50.000 tahun, 300 tahun, yang ada tahu. Ini serasa di padang mahsyar itu cuma rasa kayak orang sembahyang fardu. Itu aja lawasnya. Sehingga itu lebih ringan atasnya daripada salat yang diwajibkan yang dikerjakannya di dunia. Maka bersungguh-sungguhlah agar kamu termasuk orang-orang mukmin itu. Bersungguh-sungguhlah agar kamu termasuk orang-orang mukmin itu. Maka selama tersisa bagimu napas dari umurmu, maka perkara itu diserahkan kepadamu. Dan persiapan di hadapan. Sekarang kita artinya umur masih ada, kesehatan masih ada di tangan kita. Hendak berlawas-lawas di sana atau hendak setumat saja di sana di padang mahsyar itu. Beramallah pada hari-hari yang pendek. Dunia ini pendek. Umur dunia ini ada yang mengatakan 7.000 tahun kurang lebihnya. Habis kiamat 7.000 tahun. Sekarang berapa tahun dari ribunya, wallahu alam. Cuma ada yang mengatakan dunia ini 7.000 tahun. Dibanding 50.000 tahun kita di padang mahsyar aja begananya 50.000 tahun. Umur dunia cuma 7.000. Nah andai kata kita ini berumur 7.000, ya masih pendek juga dibanding 50.000 di sana. Apalagi umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, kan ada artinya. Beramallah pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang. Niscaya kamu beruntung dengan keuntungan yang tidak ada akhir bagi kebahagiaan. Dan pandanglah hina kepada umurmu. Pandanglah hina kepada umurmu. Berapa kita umur paling 60 tahun, 70 tahun itu akan 70 tahun. 70 ada apa-apanya dibanding di padang mahsyar itu 300 tahun kita berdiri aja jangan kalangin. Maka pandanglah hina kepada umurmu, bahkan umur dunia, yaitu 7.000 tahun. Karena sesungguhnya jikalau kamu sabar 7.000 tahun, umpamanya kita nih hidup dalam dunia 7.000 tahun umur, umpamanya sabar kita agar kamu terlepas dari hari yang kadarnya 50.000 tahun, niscaya keuntunganmu itu besar dan kepayahanmu itu sedikit. Masih untung lagi kita. Andai kata kita 7.000 tahun berumur, 7.000 tahun kita diberi umur, kita menderita hidup, susah hidup. Tapi kita waktu 50.000 tahun berikutnya kita nyaman, masih untung, masih untung.
7.000 tahun kita bersusah payah, umpamanya mun ada juga orang diberi umur 7.000 tahun. Ini umur diberi Tuhan seumur dunia 7.000 tahun. Susah payahnya di sini. Susah payah menahan nafsu, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya 7.000 tahun. Mati umpamanya. Tapi waktu orang 50.000 tahun kayaknya susah, inya nyaman. Masih untung banyak lipatnya berapa kali untung artinya. Apalagi umur kita misalnya 70 tahun, kita menahan diri dari yang diharamkan Allah, kita suruh, kita junjung perintah Allah selama umur 60 tahun nih, untuk mendapatkan kebahagiaan 50.000 tahun di mahsyar itu berapa kali lipat untungnya. Nah, orang nang rugi, orang nang hina itu orang yang menggunakan umur 70 tahun ini bersenang-senang, akun menderita 50.000 tahun. Kan kada pintar ngarannya. Kada pintar. 60 tahun berpuya-puya, bersenang-senang, tapi kita menderitanya 50.000 tahun. Belum lagi neraka, belum lagi neraka lagi, hanya kisah padang mahsyar. Nah, itu orang nang jahil atau tertipu tadi. Kalau kita masih berakal aja, nah kita masih berakal, pasti kita akan menggunakan umur nang pindik ini untuk taat kepada Allah demi mencapai kebahagiaan, kenyamanan di padang mahsyar yang 50.000 tahun itu. Sehingga orang merasa 50.000 tahun, kita hanya merasa 5 menit diam di situ. Hanya 5 menit. Nah, kemudian sifat hari kiamat, bencana-bencananya dan nama-nama. Jadi artinya kepayahan dalam kubur, keangkaran munkar nakir, apalagi huru haranya kita dibangkit di kubur, huru haranya dihalau ke padang mahsyar, huru haranya di padang mahsyar itu bagi orang nang kada beramal ibadah banyak. Amun kita beramal ibadah banyak saja, kada ada sakitnya itu. Munkar nakir nang ganas kada macam itu. Ma Israel nang pinaganas menghadapi kita nyaman. Kubur nang sempit jadi luas. Masa 50.000 tahun jadi 5 menit. Amun kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang susah ini amun kita banyak maksiat, banyak melulusakan hawa nafsu, apa nang nafsu hendak gawi, apa nang nafsu hendak makan, kada tahu halal kah haram kah, duitnya di mana kada tahu. Ini nang susah. Matinya susah, dikubur susah, huru haranya macam-macam. Namun kita nyaman dalam dunia ini, kita dapat petunjuk, dunia kita bisa menggunakan akal, kada akan susah menghadapi hari-hari kematian dan seterusnya itu.